Ada kabar 17-an nih, Sinta. Pendaftaran tiket undangan upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta habis dalam waktu 25 menit setelah dibuka kembali pada Kamis kemarin. Sekretariat Presiden menyampaikan situs pandang.istanapresiden.go.id diserbu lebih dari 142.000 pengguna. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasinya atas partisipasi masyarakat yang terus menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Teddy mengatakan pendaftaran mengikuti upacara hari ulang tahun RI di Istana dibuka selama 2 hari, yakni Kamis dan Jumat, setiap jam 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pendaftaran dibuka pada hari Senin lalu, namun tiket pendaftaran ludes seketika. Teddy menyampaikan kembali dibukanya pendaftaran ini adalah arahan Presiden Prabowo Subianto agar upacara tahun ini mayoritas diikuti oleh masyarakat. Sinta ini ngalahin war tiket konser BTS, Coldplay gitu ya. Kalau nggak salah Coldplay itu habisnya dalam waktu 3 jaman. Ini 20 menit gitu ya, udah langsung ludes, luar biasa. Ya, tapi ini salah satu bukti ya bahwa masyarakat kita cukup antusias ya untuk ikut merayakan hari ulang tahun RI yang ke-80. Begitu banyak acara juga ya, ada Sabrina, jadi sayang untuk dilewatkan. Nah, kalau Adi sendiri ikut daftar nggak? Duh, nggak sempet nih, kan kemarin lagi di Surabaya. Kalah warnya ya. Dan kalah juga warnya. Jadi pas jam siaran, jadi kayak udah nggak sempet deh ngecek HP gitu. Tapi nampaknya seru ya kalau kita ikut war kemarin, cuman sayang sekali kita belum berkesempatan ya di tahun ini. Ini kayaknya kalau adrenalin war itu rasa-rasanya pengen dapat, tapi takutnya kecewa juga ya kalau nggak dapat. Mengingat katanya tadi informasinya sudah habis ya. Sudah habis dan yang masuk ke websitenya itu ada 124.000 kan. Jadi udah luar biasa warnya. Kalau ada war tiket upacara di IKN saya mau deh ikut, tapi pastinya juga akan lebih rame lagi yang ikut gitu loh, Sinta. Tapi di IKN sendiri memang ada upacara hari ulang tahun kemerdekaan juga seperti di Jakarta. Dan kalau kita lihat bukannya tahun ini hanya di Jakarta saja ya, Safri? Nah iya, makanya memang saya cuma berandai-andai. Kan kalau tahun lalu kan sudah digelar upacara di IKN. Padahal tahun lalu infrastrukturnya belum sepenuhnya jadi gitu, tapi sudah ditetapkan buat ngadain upacara di IKN. Sudah banyak perkembangan padahal tahun ini, tapi nggak tahu kenapa ya tidak digelar upacara di IKN tahun ini. Iya, tapi kalau dilihat-lihat memang biayanya cukup besar begitu ya. Cukup besar biaya untuk upacara ya. Betul, 2 upacara begitu. Di Jakarta ataupun di IKN biayanya memang tidak sedikit. Mungkin kalau dari Jakarta mau berangkat ke IKN juga mungkin tiketnya. Tapi yang di IKN juga mungkin berharap akan ada perayaan ya hari ulang tahun RI ke-80. Ya coba deh kalau gitu tahun depan kita coba peruntungan gitu ya, Sinta ya, siapa tahu bisa war ikut atau dimanapun tiket, ya tiket war upacara di IKN, dan mungkin tahun depan juga sepertinya akan ada lagi, mengingat tadi kalau katanya Setkap Teddy antusiasmenya luar biasa gitu ya dari teman-teman yang ada semuanya. 124.000 orang loh ikutan di sini. Nanti kita tunggu ya tahun depan akan ada di mana. Mungkin kita harus mengikuti kabarnya atau informasinya sedari awal ya. Jadi kita sudah siap-siap di depan laptop ya. Jadi saat war tinggal klik gitu ya. Jadi kita harus ikut ya tahun depan ya. Tahun ini kita telat pemirsa. Ya ternyata nasionalisme masyarakat masih tinggi. Maksudnya kalau kita lihat dengan adanya 124.000 orang yang masuk buat daftar ini menunjukkan bahwa ya masih semangat gitu ya buat ngikutin upacara 17 Agustusan gitu ya di Istana. Dan jangan lupa tanggal 18 Agustusnya ini itu ada libur loh, Sinta. Jadi memang sebenarnya diperpanjang gitu ya hari-hari untuk euforia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Sepertinya lebih spesial gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya diadakan oleh negara. Sebetulnya memang selalu spesial, tapi tahun ini lebih spesial lagi, ada tambahan 1 hari libur. Ini lumayan banget. Jadi kalau misalnya mungkin tidak bisa ikut upacara di Istana atau di IKN, bisa ikut di komplek atau di daerah masing-masing gitu ya. Ini pasti biasanya ada atau kalau saya biasanya nonton TV aja. Ada lomba-lomba ya, atau mungkin bagi ingin berbelanja ada diskon-diskon ya. Jadi harapannya di tahun ini tetap bisa semangat, meriah rasa persatuan kita, cinta untuk negara kita sendiri begitu ya. Ini ya tetap terus terbangun ya. Betul. Kita akan coba lihat mungkin nanti 17-18 Agustusan apa sih rasanya ngerayain hari kemerdekaan 2 hari, mungkin antusiasmenya beda kali ya. Lombanya 2 hari ya? Nanti iya, lombanya 2 hari. Jadi mungkin lebih banyak waktu untuk kita benar-benar merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita ke informasi selanjutnya mungkin ya. Sinta, kita akan lihat bersama informasi selanjutnya yang ada di News Econometry. Kali ini kita akan lihat masih mengenai rangkaian acara di domestik. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengkritik keras langkah kepolisian yang menangkap 5 warga yang mengakali sistem judi online di Yogyakarta.
namun membiarkan bandarnya, pemirsa. Di mana Abdullah menilai langkah kepolisian janggal. Ia mengatakan penangkapan 5 pelaku yang memanfaatkan celah sistem justru membuka fakta penting, yaitu keberadaan bandar judi online yang selama ini merugikan masyarakat. Abdullah berharap Polda DIY bertindak profesional dan transparan dalam menangani kasus perjudian online. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang ditutup-tutupi atau dilindungi dalam proses penegakan hukum. Ini lumayan aneh juga ya. Sinta merasa janggal juga nggak sih polisi nangkap pemain judol yang bikin bandar rugi? Harusnya kan ditangkap bandarnya ya. Kalau pemain sih banyak banget. Ditangkapin mah nggak bakal habis. Kalau bandarnya tuh justru sekali nangkap ya udah jadinya nggak ada pemain lagi gitu ya. Ya, kalau boleh dibilang heran, sejujurnya saya agak lumayan heran karena ini di beberapa waktu belakangan ini lumayan ramai ya di media sosial, di mana netizen ini juga geram dan juga kesal begitu ya. Ada juga netizen yang menyatakan bahwa harusnya warga yang ditangkap ini justru jadi pahlawan karena mereka berhasil ngakalin bandar. Ini Benar. memang agak-agak ironis begitu ya. Bandar loh ini diakalin dan dikadalin oleh pemainnya. Iya, gitu. saya juga baca tuh di Lucu. komentar-komentarnya gitu ya, Sinta. Yang parah sih netizen sampai keluar dugaan ada permainan nih. Namanya netizen tuh ya selalu berspekulasi. Jarinya gatel kalau lihat yang aneh-aneh langsung, lah kenapa yang ditangkap pemain bukan bandar? Emang secara logis tuh nggak cocok gitu, nggak cocok logi gitu ya. Jadi netizen sekarang emang udah pinter-pinter gitu ya. Parah nih emang kalau dilihat. Tapi ada juga yang menuduh bahwa polisi ini melindungi bandar. Wah ini hati-hati ya, akunnya dipantau terus. Jadi kita harus percaya dengan kinerja Polri. Memang tidak mudah untuk bisa menangkap bandar ya. Segala macam cara sebetulnya dilakukan oleh oknum ya untuk terus bisa menjalankan kejahatan-kejahatannya. Tapi saya yakin Polri juga menjunjung tinggi integritas dan juga kredibilitas dalam menjalankan tugasnya, menumpas kejahatan dan juga mungkin mencari nih bandar-bandar judi online dan juga para pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan serupa. Harus banget itu, Polri itu punya Direktorat Cyber, di Mabes ada, di Polda-Polda juga ada, di Polres gitu ya juga mungkin ada. Dan canggih, makanya para pemain judul ini bisa tertangkap. Tapi memang permasalahannya, bisa nggak sih kita itu, Polri memberantas judol itu langsung ke akar-akarnya. Jadi jangan hanya permukaan saja. Dan jangan sampai pemberantasannya ini tidak sistemik. Karena sepertinya judul ini sudah mengakar, bahkan sampai ke bawah-bawah. Ya, jadi artinya memang kita bersama-sama harus berhati-hati ya, jangan sampai juga, karena ada sebagian juga yang terkena penipuan dari game, ternyata itu bagian dari rangkaian judi online begitu ya. Jadi kita harus berhati-hati juga, jangan sampai kena penipuan, lalu juga kita mungkin sama-sama saling menjaga ya, saling awas lah gitu kalau bahasanya tuh, bagaimana kita bisa melihat di masyarakat kita apakah ada pelaku dari judi online, dan kita percayakan juga kepada Polri ya untuk terus memberantas kasus-kasus seperti ini. Tapi intinya untuk masyarakat jangan pernah untuk bisa mencoba sekalipun bermain judi online gitu ya, udah bermain judi online, terus pinjam uangnya ke pinjaman online yang ilegal. Aduh, iya, itu boncos udah ya. Kayak apa ya, double trap lah ya. Betul, jatuhnya, double dan trap. pasti boncos.